Nah, oleh karena itu kalau yang namanya rukun seperti yang akan disebutkan di sini, ihram, itu ihram tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan. Misalkan kita ini ihram, itu kan ada hal yang sangat penting kita ketahui. Ada istilah mikot zamani, ada istilah mikot makani. Nah, ihram itu harus memperhatikan dua hal ini. Mikot makani adalah kaitan dengan tempat. Kalau misalkan kita dari Madinah, maka mikotnya itu adalah, kalau kita istilahnya Bir Ali. Nah, kita kalau dari Madinah melewati Bir Ali, maka dari situ kita harus melaksanakan mikot. Atau misalkan datang dari arah mana, maka dari situ kita harus melaksanakan mikot. Kalau kita melewati mikot, balik lagi, itu tidak kena dam. Tapi kalau sudah sampai ke Mekah, walaupun balik lagi, tetap dia harus mengeluarkan dam. Kenapa? Karena masuk Mekah tanpa ihram. Atau kalau misalkan masih dekat, boleh balik lagi dan itu tidak kena dam. Nah, itu adalah yang disebut dengan wajib. Kemudian kalau kita mikot kalau ihramnya di mikot adalah wajib, tapi ihramnya sendiri adalah rukun. Kemudian yang kedua adalah tentang mikot zamani. Mikot zamani itu adalah mikot yang ditentukan waktunya buat haji, tanggal 1 bulan Syawal sampai 9 Rayagung subuh, atau tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Yang pertama yang masuk kategori rukun haji adalah ihram, kedua adalah tawaf. Yang dimaksud tawaf sini adalah baik tawaf umroh ataupun tawaf haji. Tawaf itu selain daripada tawaf rukun atau tawaf ifadah atau tawaf ziarah, ada sebatkan tawaf umroh, tawaf nazar, tawaf sunat. Kemudian kalau sa'i, tidak ada istilah sa'i yang lain. Misalkan sa'i nazar atau sa'i sunat, tidak ada. Sa'i itu beda dengan umroh. Kalau umroh, sa'i itu beda dengan tawaf. Kalau tawaf boleh secara menyendiri, kita mengerjakannya di sekitar Ka'bah atau di halaman dalam Masjidil Haram. Tapi kalau sa'i tidak ada. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita di kita di Mekah memperbanyak tawaf. Sepanjang kita berada di Mekah, maka seutama-utama ibadah setelah berjamaah sholat wajib di Masjidil Haram adalah tawaf. Maka pahala daripada orang yang tawaf 60, sedangkan yang sholat sunat di situ 40, dan yang melihat saja, memandang Ka'bah saja 20. Itu adalah tawaf. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Nah, sa'i juga boleh dilaksanakan kalau dikerjakan setelah tawaf yang sah. Tawaf yang sah itu kalau haji adalah setelah tawaf ifadah, setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah atau tawaf umroh yang memenuhi syarat dan rukun, artinya tawafnya termasuk kategori sah, maka boleh kita melaksanakan sa'i. Tidak boleh dulu sa'i kalau tawafnya belum selesai atau belum sempurna. Semisal kita tawafnya batal, kita memaksakan kemudian sa'i, maka sa'inya tidak sah.